terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber. Tapi kita sebelumnya bergabung dulu dengan teman-teman dari mahasiswa Universitas Bhayangkara yang sudah mengikuti perbincangan kita. Mereka berhak bersuara ya karena mereka adalah pemilih terbesar di pemilu 2024 nanti. Sudah ada Vicky dan juga Tessa perwakilan dari mahasiswa Universitas Bhayangkara. Silakan Vicky dulu. Baik, terima kasih Mbak Rifana dan Bapak-Bapak atas perbincangan hangatnya. Kami di sini sudah menyimak dari tadi perbincangan dari Bapak-Bapak dan kami duduk di sini untuk berkapasitas untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih kepada CNN sebelumnya. Singkat saja, apakah kemudian ada aturan atau dasar hukum yang berlaku dalam hal Anies yang kemudian menjadikan seolah Anies ini melakukan sebuah kampanye terselubung? Lalu bila apa yang hendak dicapai adalah sebuah pencegahan, apa tidak sebaiknya Bawaslu membuat sebuah pengajuan draft aturan tentang kampanye yang lagi-lagi ini untuk mengurangi terjadinya sebuah repetisi ke depannya. Sekian. Oke, itu tadi sebenarnya sudah ada di perbincangan, nggak apa-apa. Satu lagi Tesar, silakan. Baik, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbicara. Tadi menurut Bang Andi tidak ada pidato dalam kunjungan Anies Baswedan di Surabaya. Tetapi apakah kampanye itu selalu identik dengan pidato? Oke. Menurut saya kegiatan yang dilakukan Anies Baswedan di Surabaya itu mengarah ke arah kampanye. Yang seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan terlebih dahulu karena belum menjelang masa kampanye. Oke, itu tanggapannya ya. Iya. Oke, terima kasih Tesar dan juga Vicky tadi. Bang Andi silakan dijawab. Kalau menurut teman-teman mahasiswa itu kampanye bukan hanya mengajak memilih tapi sebelum itu ya saya sedikit kegiatan. ya supaya UKI itu jangan suka dramatis gitu loh. Ekonomi merosot. Kembali lagi. Enggak, ini padahal data. teman-teman Ini mahasiswa. kita bicara data. Jawab dulu nanti baru. Sebentar. Bang Andi. Sebelum saya jawab Sebentar, itu ini kasihan teman-teman mahasiswa supaya nih. dia Ini tahu soal angka kemiskinan. soal ini. angka Oke, kemiskinan ya di udah, DKI. silakan. Ini yang Silakan. bicara data gitu ya. Iya, saya juga bicara Bagaimana data. 2 tahun Anies ini data ini yang bicara Iya, BPS ini. data ya Bang kan? Andi. Loh, Ya, maksud silakan saya sebentar. supaya Saya juga ngomong ke ngomong. publik itu jangan sembarangan. Oke, UKI silakan itu datanya maksudnya. gimana Bang Andi? 2 tahun Anies di DKI itu dari mulai transfer Ahok itu terjadi penurunan signifikan kemiskinan di DKI dan naik lagi ketika itu pandemi dan kemudian 2022 akhir sebelum Anies itu berakhir itu turun lagi Turun 0,06 poin. 0,8%. Itu saya sampaikan 0,8%. Tapi Sorry, dari 4,69 menjadi 4,61. Itu 0,0. Bang Andi, coba kalau baca Bang Andi jangan Anda udah ini Apa? ya, ini ya saya bukakan itu data bulan Februari itu adalah 4,6 kalau nggak 67 69 ya. Saya Oke. lupa persisnya. Mana, Data coba, bulan coba September datanya. 2022 itu kemiskinan di DKI adalah 4,61%. Secara keseluruhan dari tahun 2017 sampai 2022 ini ditayangkan selama aja nih. Pak Bisa nggak Anies ditayangkan menjabat, ini? Enggak, ini bisa nggak ditayangkan? selama Pak Anies Supaya- menjabat, supaya ngomongnya nggak ngawur terjadi gitu loh. pertambahan orang miskin sebanyak 101 ribu Nggak, jiwa. ini bisa nggak Itu ditayangkan adalah nih? Biar- fakta dari data BPS. Itu data BPS. Oke, silakan Bang Andi, Silakan, datanya data data Anda apa? mana Bang Andi? Ini datanya ini. Iya, ya, coba Jadi katakan, Anda katakan. juga menyebutnya salah. Ya, coba katakan. Bukan dari 4,8. Saya bilang masih 4,8. Saya Oke, bilang silakan. 4,67 atau 4,69. Astaga. Kalau Oke, bisa ini ditayangkan biar ini kelihatan nggak nih tingkat kemiskinan di DKI Jakarta 2012 sampai 2022. Oke. jadi itu ya kalau Ya, ini datanya itu sekarang ya. kita menjawab pertanyaan Oke. teman-teman. Enggak, ini kan yang menjadi masalahnya adalah para pendukung Pak Anies ini memiliki ekspektasi yang rendah kepada orang yang didukung. Sehingga menjadi begitu permisif ya. Oh ya ini naik karena COVID. Padahal daerah lain, rata-rata nasional itu sudah menunjukkan pemulihan. Dan hari ini rata-rata nasional kemiskinan itu sudah mendekati angka sebelum COVID. Ya. Sementara DKI masih stuck di situ-situ aja. Saya pikir ini ada kaitannya dengan ketidakcakapan gubernurnya. Oke, dalam mau membuat menanggapi kebijakan. atau menjawab langsung nih pertanyaan teman-teman mahasiswa? Saya pikir soal kemiskinan bisa. Oke, kemiskinan mungkin nanti di Jadi Bu adik-adik ya, Tergantung moderator lah. Kalau moderator Oke, ini soalnya Waktunya masih berkutat dengan ada. data, kita lagi nggak bahas itu. datanya masih ada. Oke, silakan ditanggapi sedikit biar saya adil. Biar saya adil. Coba dong, Loh, ini kasih dong. Silakan, singkat saja ya, karena kita mau menanggapi. Coba.
Jadi Kita mau menanggapi tahun mahasiswa. 2017 Anies ya. Ya. Itu Nggak usah dibahas lagi 3,7. nih. Ya. Ya, 3,78. 3,7. Saya lebih detail. Udah 3,7 ya. Kemudian 2 tahun Anies menjabat itu turun menjadi 3. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Ya. Nah kemudian naik lagi Januari 2020. Itu memang terjadi peningkatan. Di mana-mana terjadi peningkatan. Di angka Dan 4,6 sebentar dulu, dengar dulu. Sebentar. UKI harus tahu tidak ada sebentar, Anda kan mau bicara gagasan. Tidak ada daerah yang terkunci terpadat di lain daerah-daerah lain. Cuman Jakarta yang terkunci dan saya kira semua kita tahu itu bagaimana ketatnya di Jakarta itu dan membuat aktivitas perekonomian masyarakat kita Jadi karena itu pandemi. terganggu. Oke. Di daerah-daerah lain tidak seketat Jakarta. Oke. Nah karena itu wajar kalau Jakarta terjadi peningkatan kemiskinan karena pendapatan masyarakat berkurang. Ya, Oke. itu satu. Nah yang kedua, nah kita bisa lihat kurvanya. Ketika COVID selesai, itu tingkat kemiskinan menurun kembali. Itu yang saya mau sampaikan itu. Sehingga kata-kata ekstrim tadi itu, mau roket, macam-macam itu ya. Maksud saya itu adalah perkataan-perkataan yang tidak mengedukasi itu. Oke, Itu nanti yang kita saya bahas soal capaian kinerja itu nanti di topik berikutnya. Ya. Saya mau Anda, apalagi? Bang Nasir, menjawab tadi pertanyaan teman-teman mahasiswa. Silakan. Begini, saya katakan Bentuk sejak- kampanye tadi, kalau menurut teman-teman mahasiswa itu yang ke Surabaya kemarin bentuk kampanye. Iya, tadi kan mungkin adik-adik itu dengar ya bahwa tadi kalau peserta pemilu dalam hal ini parpol itu diatur. Sementara bakal calon presiden yang diusung oleh partai peserta pemilu itu tidak diatur dengan baik. Sehingga kemudian dia juga punya kewajiban ya untuk mempromosikan dirinya. Dalam arti menjalani aktivitasnya. Kan nggak mungkin dia di rumah terus. Ya, dia harus berjalan. Kebetulan saja itu hari Jumat misalnya. Dia sudah mengagendakan hari Jumat sholat di masjid ini. Kemudian ada relawan. Nggak ada kebetulan dalam politik, Bang. Semuanya all by design. Iya, makanya saya katakan tadi Oke. mengagendakan perjalanan misalnya ke Surabaya. Lalu hari Jumat, sholat Jumat di masjid tersebut. Lalu kemudian mungkin pertemuan dengan relawan itu jam 1 atau jam 2. Iya. Kalau relawan misalnya setelah Jumat di daerahnya masing-masing yang jauh itu datang sholat ke Jumat di Surabaya, situ. pasti akan makan waktu. Sementara pertemuan misalnya akan dilakukan setelah sholat Jumat. Lalu kemudian mereka datang dari daerah, kemudian mobilnya mungkin ada gambar Anies dan sebagainya. Saya pikir itu tidak ada yang salah. Ya, bahwa mereka punya kesadaran datang, ya. Kalau kemudian ada pesan menyampaikan ini loh, Mas Anies ada datang, yuk kita ke sana. Jadi sesuatu itu nggak ada salah. Bahwa kemudian orang mengasosiasikan bahwa itu kampanye, ya itu silahkan saja. Tapi saya pikir beliau tidak seperti misalnya dikatakan Bung Rai, tidak mengajak, ya, kemudian tidak berisi tidak menyampaikan kalimat yang kemudian mengajak untuk memilih dia, menyampaikan visi misi program dan sebagainya. Saya pikir itu saya katakan bahwa memang ke depan pengaturan-pengaturan ini ya memang harus benar-benar clear ya, jangan sampai kemudian menimbulkan kecurigaan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang dicuri sebenarnya. Sebab kalau nyuri itu seperti kucing nyolong ikan, ya. Dia lihat kiri kanan, kemudian dia ambil ikan itu. Bahkan ketika dia menuju ke tempat ikan yang mau dicuri, itu juga dia lihat kiri kanan, pelan. Jadi tidak ada sesuatu yang dicuri sebenarnya. Jadi tidak dalam ada hal ini. aturan dilanggar ya? Tidak ada aturan bukan yang kampanye dilanggar. ya? Justru ini adalah sebenarnya kebebasan. Jadi sesuatu yang tidak diatur dan kemudian kita mengikat dengan yang tidak diatur tersebut, begitu. Jadi karena nggak ada aturannya ya jalan aja. Ya gitu. selama itu tetap menjaga, ya, menjaga hal-hal yang kemudian tidak membuat orang tidak simpati dengan sang calon tersebut, begitu. Oke. Sebetulnya Bang bukan nggak ada aturan, ada aturan. Cuma aturan ini sekarang nggak connect dengan apa yang terjadi saat ini. Sebab aturan PKPU 33 2018 itu kan masih mengantisipasi soal peserta pemilu yang dinyatakan oleh Ya, partai KPU sebagai politik. peserta pemilu Partai-partai. sesuai dengan aturannya 3 hari setelah itu boleh kampanye. Nah sekarang jadwal kampanye kita dipersempit. Kan tidak seperti pemilu tahun 2019. Oke. Baru 3 hari ditetapkan peserta pemilu dia boleh kampanye. Ya, Sekarang ya. nggak ada waktu yang kosong nih. Ya. Kita kan kampanye nanti baru bulan November sekian gitu. Nah apa yang terjadi di sini? Ini sebetulnya kosong karena yang diatur PKPU itu bukan waktu ini. Oke. Oleh karena itulah perlu revisi PKPU itu Ya. untuk beradaptasi.
Anies juga nggak termasuk bagian ini. Karena apa? Anies belum didaftarkan. Dan kalaupun dia didaftarkan belum tentu berlaku PKPU itu. Mengingat jadwal kampanye belum ada. Gitu kira-kira. Yang adalah jadwal sosialisasi. Oleh karena itu menurut saya, entah Anda mau katakan sosialisasi namanya, kampanye namanya, silaturahmi namanya. Intinya itu sama. Memperkenalkan yang bersangkutan kepada publik untuk mendapat simpati. Kalau itu definisinya, apa yang disebutkan tadi oleh Bung Tesar kena, tapi itu definisi sosial namanya, bukan definisi aturan. Sebab kalau definisi aturan itu harus ada satu, ajakan, dua, penyampaian visi misi. Jadi Bung Tesar, kalau Anda mengatakan yang dilakukan Anies itu adalah kampanye, iya, per definisi sosial, itu kira-kira. Tapi definisi politik aturan gitu tidak ada ya. Tapi kalau kita merujuk kepada aturan, belum masuk dinyatakan kampanye karena belum ada satu ajakan untuk memilih. Kedua, tidak ada yang disebut dengan visi misi dan karena visi misinya aja belum disusun. Saya ingin sedikit, Bang Rey sedikit ya. Tadi soalnya sebelum break kan saya sudah janji. Saya ingin tanya, berarti kekhawatiran terjadi polarisasi pada pemilu presiden 2024 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Uki bisa berpotensi terjadi kalau ada. Sampai sekarang aja terjadi. Ya, sebentar, ini saya potong nih. Saya potong nih. Kalau sampai sekarang terjadi. Riset Saiful Murjani, riset yang terbaru. Sebentar, ini giliran saya dong. Kesempatan. Kita nggak perlu berdebat macam-macam. Semua anti Jokowi sampai sekarang apapun yang dilakukan oleh Jokowi buruk di mata mereka. Oke. Semua yang anti Anies, apapun yang dilakukan oleh Anies, buruk di mata mereka. Terus Anda mau katakan nggak ada keterbelahan? Polarisasi sudah terjadi. Iya, dua ada Anies, semua hal, ya kalau orang menggunakan cebong kampret, menurut saya jangan kita pakai lagi istilah ini, kita lupakan ya. Tapi ada sekelompok orang yang tetap apapun yang dilakukan oleh Anies buruk di mata dia. Tapi ada juga sekelompok orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Jokowi buruk di mata mereka. Dan sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Anies benar di mata mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Jokowi benar di mata mereka. Tapi pola politik identitas tadi yang dikhawatirkan oleh PSI akan dipakai? Gini loh, ada dua definisi itu yang harus kita hati-hati di situ. Namanya politik identitas, ada identitas politik. Itu dua hal yang berbeda, baik secara definisi maupun implikasi-implikasi. Identitas politik itu artinya saya memilih berdasarkan agama boleh nggak? Ya boleh, itu hak asasi, nggak bisa dilarang. Tapi kalau Anda melakukan kampanye untuk meraih suara berdasarkan faktor-faktor identitas yang alami, itu namanya politik identitas. Itu yang dicegah. Oleh karena itu, Anies berpotensi nggak menggunakan pola itu? Dugaan saya, Anies tidak sedang mendefinisikan politik identitas, itu dugaan saya. Tapi ia sebetulnya sedang menyebutkan identitas agama atau identitas politik. Identitas politik itu tak terhindarkan karena memang kita diciptakan dalam kondisi berbeda-beda. Bahwa saya memilih dia karena sama suku, sama agama, nggak bisa dilarang itu. Tapi kalau Anda menggunakan ya perbedaan-perbedaan alami itu untuk meraup suara, mendiskriminasi kelompok orang, membuat ancaman-ancaman, itu yang disebut dengan politik identitas. Dan oleh karena itu, politik identitas itu dalam sebuah bentuknya buruk. Kira-kira gitu ya, mengancam NKRI kita gitu, tapi identitas politik tidak bisa dilarang. Terakhir Mas Uki, apakah kemudian PSI juga akan bersikap kritis yang sama kepada tokoh-tokoh lain yang menggunakan cara-cara itu tadi, politik identitas, kemudian masuk ke dalam rumah-rumah ibadah? Karena kan ini banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya juga keliling masuk ke dalam rumah-rumah ibadah. PSI akan kritis nggak? Bagi kami sih ya, kami sudah pasti akan menolak itu. Ya. Kami sudah pasti akan menolak itu. Termasuk kalau misalnya Mas Ganjar melakukan itu? Ya, misalnya Mas Ganjar melakukan itu orasi atau mungkin memobilisasi massa yang seperti tertangkap di video yang disebarkan oleh relawan Pak Anies ya. Kami tentu tidak akan happy dengan keadaan seperti itu karena itu sudah berada di dalam DNA kami ya untuk tidak mengklaim agama tertentu, Tuhan tertentu seolah Tuhan itu sebarisan dengan kita, di luar barisan kita maka musuh Tuhan dan lain-lain. Buat kami itu bukan cara kami berkontestasi. Buat kami berpolitik itu berarti adu gagasan. Jadi Anda tidak akan membiarkan capres yang Anda dukung melakukan hal yang sama ya. Kita tunggu ketegasannya PSI nanti ya dan komitmen dari PKS serta Nasdem. Soal ini ini kita udah mau habis nih. Terakhir sekali 1 menit saya kasih. Masih penasaran dia. Satu menit bukan penasaran. Ini ruang publik. Per kemarin ya. 1 menit Bang Andi. Saiful Murjani Research and Consulting itu bikin research. Dan ini by research bukan by opini ini.
menyimpulkan bahwa pemilih Ganjar Kameranya di sana, di balik. dan pemilih Anies itu dibagi dalam dua faksi. Faksi agama dan nasionalisme. Nggak ada bedanya ini. Dan hasil riset ini menunjukkan bahwa pemilih Anies Baswedan dan pemilih Ganjar itu sama-sama di tengah dan cenderung ke Pancasila. Ini riset yang tadi opini itu. Jadi polarisasi. Tadi kan sudah dibilang politik identitas dengan Ya identitas. ini kita udah habis ini. Saya Oke. berbicara definisi ya, jangan ditarik kemana-mana. Oke. Ada perbedaan namanya politik identitas, ada perbedaan identitas Ya. politik. Oke, Itu nanti kita dua hal lanjut yang ke berbeda. episode Tapi berikutnya. sebenarnya, Politik saya ya, katakan demokrasi. sebentar, Segala hal last comment harus ya. kita cegah. Ya. Tugas kita yang paling berat itu adalah mengharmonisasikan kitab Yes. suci, konstitusi, dan Yes. kearifan lokal. Oleh ya. karena Dan itu nggak boleh kita pakai harus cegah kebencian. politik Betul. identitas. Oke, baik Bapak-Bapak, Makanya kita itu waktunya biasa udah habis, orang-orang nanti dibahas di episode berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Integrasikan.